Minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. La taj'al ojo ndadekaken sapa sira ma'allahi sertane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhar kang liya kang weneh. Jangan jadikan Tuhan lain selain Allah. Ini tergantung jenis manusianya. Kalau tahapan orang-orang syariat, orang-orang umum menuhankan selain Allah itu dalam bentuk badan. Ketika seseorang nyembah-nyembah ke berhala, nyembah-nyembah ke pohon besar, itu baru dianggap mengambil Tuhan lain atau menyekutukan Allah. Itu tingkatan orang awam. Lebih khusus sedikit tingkatan orang thariqat, ketika pikirannya meyakini untuk mempunyai niat, keinginan, tujuan selain Allah. Contoh misalnya, ada orang ingin mendirikan masjid, tapi tujuannya ben terkenal, ben umum. Maka pada dasarnya dia mengambil Tuhan lain selain Allah. Siapa itu? Masyarakat sekitar. Karena membuat masjid namanya saja Baitullah, rumah Allah, tapi tujuannya ben dipuji orang lain. Seakan-akan bangun masjid itu untuk orang, bukan untuk Allah. Atau ingin mendirikan TPG, Kabupaten misalnya, ada orang mendirikan TPG, targetnya didesain sedemikian rupa, nanti TPG ini akan menghasilkan uang. Nanti TPG ini kalau didesain menggunakan, sekarang ini lagi tren sebuah yayasan dengan paket tahfidz, maka bayarannya besar, sehingga secara hitung-hitungan global ketokane duit toh. Maka jika kita ingin mendirikan sebuah yayasan, DPG dan sebagainya, kok sing dikejar duniawi pada dasarnya. Kalau kita sudah masuk bab thariqat, orang yang sudah masuk tadi syariat itu kelasnya Islam, kalau sudah thariqat itu kelasnya iman, keyakinan, maka orang tersebut seakan-akan tahapan thariqat sudah mengambil Tuhan lain selain Allah. Kenapa? Tujuan itu Gusti Allah mana? Tujuan mendirikan ketoi bentuk ibadah, tujuan ingin mendirikan sebuah bentuk sengketa ibadah, tapi tujuannya adalah dunia. Apapun itu. Termasuk yang sering saya sindir adalah masalah seorang dai, khatib. Enak mendesain bahasanya, cek nek dirungokno wong iku gak boseni. Kadang-kadang sampai belajar tembang-tembangan, belajar lagu-lagu dangdut. Kenapa? Biar didengar orang nikmat, kerasan, target di ben laris undangan. Kalau ben laris undangan, karena lagi-lagi apa? Ngapunten, targetnya adalah uang finansial. Kalau itu terjadi walaupun bentuk dai, ceramah, tapi kalau tujuannya sudah ben terkenal biar mendapatkan uang, maka kelasnya, kelas dai itu seakan-akan mengambil Tuhan lain selain Allah, yaitu apa? Harta. Ini yang bahaya, apapun itu.
Maka ada yang sebuah ungkapan kalau sudah naik dikit nanti, kalau ungkapan bedanya syirik dengan tidak ikhlas. Jadi kalau kelas orang agak tinggi, orang yang niat tidak ikhlas itu syirik. Orang yang niat apapun itu bukan karena Allah, itu kalau sudah kelasnya tinggi, kelas masuk thariqat, itu adalah syirik. Kenapa? Ibadahnya bukan untuk Allah. Kelas tinggi lagi bagi para aulia, mungkin dengan ketika di dalam hatinya tidak ada Allah, itu sudah dianggap mengambil Tuhan lain selain Allah. Itu agama. Ada sebuah ayat, Allah mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Alam tara ilal ladzina tawallaw, alam tara ilal ladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Apakah kamu tidak tahu orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa akan dirinya. Ini kategori bahwasanya zikir itu, latihan kita zikir tujuannya adalah agar kita tidak lupa Allah. Karena kalau kita lupa Allah, maka kita akan lupa diri kita. Di dunia maupun akhirat. Orang kalau tidak terbiasa zikir, sering kalau ada masalah, emosinya di sini. Sampai bahasa yang sering kita pakai apa? Lupa diri. Al-Quran sudah dulu. Fa'ansahum anfusahum. Orang tersebut akan lupa akan diri. Kenapa? Karena dia tidak ada Allah dalam dirinya. Orang kalau selalu latihan, makanya kita di sini saya sering menggunakan bahasa kita ini baru latihan zikir, belum zikir, latihan zikir. Bagaimana caranya? Ya macam-macam. Zikir kita itu agar merasuk ke dalam, bukan hanya pikiran tapi ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita, anggota tubuh kita. Maka kita menggunakan gerakan-gerakan badan. La ilaha illallah. Apakah Rasulullah dulu melakukan seperti itu? Wallahu a'lam. Nek wong biasa gak ono hadis iki. Ngerti ya nek awak nek kanjeng Nabi kamu zikir. Kita tidak tahu zikirnya. Zikir karena zaman dulu uzkurullaha haitsuma kunta. Zikir kepada Allah dimanapun kalian berada, baik itu qu'udan, baik kamu berdiri, ia mengokok dan orang jumlah, bahkan dalam keadaan tidur. Artinya apa? Kita terserah melakukan zikir dalam keadaan apapun, asal ada Allah di dalam dirinya. Baru para ulama mendesain agar kita masuk ke dalam tubuh kita. Zikirnya itu nyantol terus. Contoh paling gampang, zaman sampean bin Tasik Ali, nek ngulang anak zikir itu begitu, ini ke anak langsung lah, ya. Kalau waktu kecil itu nggak usah asal diajari zikir sing begitu gini. Cuma sebelum kita kenal sama zikir thariqat, kita kan pasti zikir itu gini-gini kan. Begitu begini-gini itu sudah langsung anak kecil langsung paham. Nah, ilaha illallah. Otomatis. Kenapa? Zikir itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan kalau sudah ikut thariqat kita, beda lagi zikirnya. Saya kemarin kebetulan sempat sholat zuhur di sini sama Ustaz Zaidin. Begitu zikir, saya lihat jaga beda zikir, sambil gini-gini. Oh iya, sih anak orang thariqatan sampai orang nggak thariqatan itu beda. Zikirnya kalau zaman suatu saat lihat zikir bareng ada jaga, itu zikir sudah mengikuti thariqat kita. Thariqatnya jadi asik memang beda. Itu baru anggota badan. Belum kalau sudah kita biasakan namanya tawajuh. Tawajuh itu kalau kita latihannya baru sebentar-sebentar. Mungkin suatu saat saya bikin yang lumayan lama temporer.
satu detak jantung di stop itu paling cepat setengah menit misalnya, dan dipakai beberapa kali karena tujuan salah satu ini metode kan, bahwa alam seperti apa tujuannya. Tujuan ketika kita tawadhuh ditekuk lidah kita disuruh merasakan detak jantungnya, agar kita detak jantung itu itu seiring dengan lafaz Allah. Targetnya itu agar darah kita itu zikir, darah kita zikir sesuai dengan detak jantung yang dia alirkan lewat jantung kita. Jadi setiap pecahan semprotan darah yang ada di dalam tubuh kita ini mengandung zikir kepada Allah. Target. Apakah sudah seperti itu? Kita masih latihan agar kita alam tara ilal ladzina nasuha fa'afahum anfusahum. Ojo sampai kita termasuk orang yang lupa Allah dan akhirnya lupa akan diri kita sendiri. Itu tahapan-tahapan orang yang menganggap mencari menjadikan selain Allah Tuhan macam-macam. Kalau para pencinta orang biasa kelas, contoh sebuah perusahaan kelas pekerja, mungkin yang bagi orang awam, kelas pekerja itu orang kalau pokoknya gelem bundang isu jam 7 masuk, pulang jam 4, dan di dalam pekerjaannya tetap melakukan pekerjaan walaupun temen enggak, itu sudah termasuk pekerja. Kalau dia nggak bolos, selama dia nggak bolos, maka tetap dia mendapatkan fasilitas gaji. Tetap tingkatan orang awam. Beda orang yang khusus lagi, manajer atau kepala personal yang bukan cuma badannya, pikirannya sampai nang omel sih mikirin pekerjaan. Karena orang pak kepala personal yang manajer turun sih, mungkin ngidur masalah itu itu orang tingkatan manajer. Bagi orang sudah masuk vice president, bukan dulu perusahaan, tapi siapa direkturnya, siapa yang punya. Maka fokus perhatiannya bukan lagi perusahaannya, tetapi juga yang punya. Kelasnya manusia berbeda-beda. Di endingnya nanti di akhirat, barang siapa yang mengambil Allah Tuhan selain Allah Tuhan, fataqauda moko dadi, kalau bahasa terjemah maknanya kayak di sini Mustafa, fataqauda moko dadi sapa sira. Taqauda itu makna awalnya duduk, mazmuman iku dicacat. Orang yang nanti di akhirat yang mengambil Tuhan selain Allah akan jadi, kalau dalam terjemahan duduk. Apa maksudnya duduk? Orang duduk itu tanda dia tidak kuat berdiri, tanda wong wis munggo. Kalau sudah divonis, sampai kalau lihat orang di film-film, kalau sudah Anda divonis masuk penjara 20 tahun, sampai lihat mosok ono wong mari divonis penjara terus langsung ada pasti dosa, atau minimal duduk di tempat duduk itu terpenuhi. Ini kata kau dalam makhluk. Orang kalau sudah divonis beda. Kalau Anda divonis bebas langsung berdiri. Maka bahasa Al-Quran itu indah. Maka menggunakan kata kauda, lungguh, duduk. Orang yang divonis oleh seorang hakim kalah, itu langsung bisa duduk, bisa tambah lesor, tambah tersukur. Kata kauda, mazmuman akan dicacat, tercela. Apa maksudnya tercela? Uang itu
Kita ini kan diberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat kita? Allah. Siapa yang memberikan kehidupan kita? Allah. Siapa yang memberikan nafas kita? Allah. Lu kok boleh pangeran liya? Iku mek gak bahasa wong kasaran. Tak goblok. Gampangannya. Sampean ada juragannya, jeragannya misalnya yang jadi jeragan Cak Son, jeragane Cak Son, sing gaji Cak Son, sing sering ngluwi duit transport Cak Son. Lah kok sing diagung-agungno wong liya? Lah iku ngomong lek itu lek enggak baik. Makanya bahasa mazmum mantap celah. Sampai hati otak. Maka dalam dunia secara logika gak masuk akal. Yang menciptakan, membuat, memberikan rezeki dan sebagainya Allah. Kok saya digoreng itu dia. Itu sudah salah-salah. Maka mazmuman dia akan tercolok, apalagi di akhirat akan dibelehno bahasa kasarannya. Orang yang itu akan dipai itu di depan sekian orang. Argumenmu mana? Kok kamu bisa mengambil menyembah orang lain selain aku? Kata Allah. Argumenmu mana? Ketika kamu membuat sebuah masjid, kok tujuanmu biar terkenal, tujuanmu golek duit, argumenmu mana? Iki loh duit sing golek. Dan ternyata kamu di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Dosa akhirat. Serta kau dan mazmum akan tercela. Kenapa yang memberikan semuanya kesehatan, kekuatan kita adalah Allah? Kok syukuri, sengojoi hati dan pikiran yang untuk yang lain. Munggo sampai nek wong kelasnya sudah pencinta para aulia. Lah iya sing pacarmu kula aku. Lho kok awakmu janjian ambek wong liya, ya apa cek nemene, Cak. Lah ngoten ta? Sampeyan niku lak pacarku. Lah nek aku tak janjian gak tau gelem senengane janjian ambek wong liya. Apa yang dilakukan orang seperti itu? Allah sae nek ngono. Para pencinta Allah akan dihadapkan seperti itu. Awakmu sing katanya mencintai aku, para aulia yang mungkin suatu saat kelasnya aulia atau yang sempat pikirnya putus, kamu katanya mencintai aku, ingin bersamaku baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kamu melupakan aku, kamu akan tidak bisa melihatku di akhirat. Makanya kalau tadi saya membaca kitab Fathul itu tafawut perbedaan di kalangan ahli ibadah itu adalah tergantung ketaatannya. Surga, perbedaan surga itu tergantung ketaatannya. Saya di surga itu bermacam-macam tingkatan. Selalu tingkatannya sampai nek rajin ibadah mungkin klasternya lebih tinggi. Nek ibadah pas-pasan mungkin iso lebu swarga, iso. Tapi pas-pasan. Sing masalah itu kalau orang ibadah, ya wis pokoke aku ibadah sawono iki. Pokoke kang lanang wong kang moyo-moyo. Apa melo-melo iki pokoke melo sembahyang. Wajib 5 waktu lah cukup aja sama sesuatu. Kadang-kadang mungkin muncul akan sebuah kalau sama yang mau jiran pokoknya penting lah sholat wajib mari orang ngapunten seperti ini suatu saat nanti di akhirat termasuk orang yang mungkin tiba-tiba tombol nih yang biasa dibeleno yang suara. Ngapunten misalnya cak paling sing biasa sampean dirokno.
Woi, berkawin dengan sholat betul jawaban. Ya Allah, jawaban ini. Kita tidak tahu ya Allah. Makanya bahasa suatu saat manusia yang baik terutama yang akhir ibadah pun akan merasa rugi. Oh, kok ibadah itu masih mahmuman mahzulan dan mahzulan tur diino kecewa. Kalau mahzulan itu bahasa sudah dicacat dan kecewa. Kenapa kecewa? Karena orang siapapun yang dianggap yang diagung-agungkan untuk membelanya di akhirat ternyata tidak bisa dilakukan. Jelas kecewa. Tujuannya sing diarep ibadah gawe opo, misalnya aku ibadah kira dan didelok lurah. Ibadah lurah nang kono disiksa. Ya gak kecewa non dia. Aduh, sampai tak aku lalu dibayar di sini sampai dicacat dan kecewa. Suatu saat sempat membaca kisahnya Dr. Rodin An-Nablusi. Ini salah seorang ulama di Syria. Waktu di Syria itu selalu kalau teman-teman yang sempat ngaji sama beliau santri itu sering dikasih uang. Jadi ngaji ini kalau di Syria kebetulan beliau orang kaya, ngaji seperti ini berbom ini satu sen. Oh enak. Tapi untuk tolong ya untuk pelajar luar negeri itu dikasih uang saku sama Dr. Rodin. Nah suatu saat ini ceritanya beliau sedang melawat ke Paris. Di Paris ketemulah sama orang-orang Syria, orang-orang Arab sedang janjian ngumpul di sebuah rumah makan. Dalam sebuah rumah makan lagi ngumpul, Dr. Rodin An-Nablusi ini pamit sholat. Kami ngomong, apa sholat? Kok kayak cuekan? Sholat sama tetap putih. Dari mana? Dokter dari sholat. Sampai di Kongo, zaman yang ini kok sholat. Ini kalangan orang Arab yang ada di Prancis. Loh, apa? Gini loh dong. Ayo kita menggunakan logika, pola pikir. Dok, bagaimana jika sampai itu sholat kan mau kalau ibadah akhirnya targetnya surga dan neraka. Andaikan surga nanti surga itu tidak ada, neraka tidak ada, apa yang ada Pak? Dr. Rodin An-Nablusi langsung memberikan, ayo kamu mau diskusi. Tapi kita harus mempunyai peraturan. Peraturannya siapa yang argumennya kalah harus mengakui kekalahannya. Enggak diskusi kalau mari-mari ini gak nyambung pikirannya pokoknya asal menang, enggak begitu. Saya nggak mau kalau diskusi seperti itu benar nggak usah diskusi. Kalau mau diskusi, ayo pola pikirnya kita samakan. Sing kalah yo kudu ngapa siap. Dia memberikan untuk bagaimana dengan sholat wow sampai yang pegel-pegel sholat. Kalau kamu sholat, Dr. Rodin An-Nablusi tidak masalah. Orang sholat itu yo sehat. Badan katakanlah sholat sama dengan olahraga yoga dan sebagainya. Andai kan tidak ada surga dan neraka nanti di surga di akhirat tidak masalah badan saya. Oke, bagaimana dengan puasa? Kata Dr. An-Nablusi, seluruh dokter di seluruh dunia meyakini puasa adalah sehat. Buktinya apa? Orang yang mau operasi puasa dulu. Orang yang kelebihan gula darah disarankan puasa.
puasa adalah sehat. Bagaimana dengan zakat? Semua zakat itu oke lah, ini bukan untuk akhirat. Ketika saya memberikan uang zakat, orang akan merasa menjadi pertemanan sebagai uang. Perputaran uang tidak berhenti di kalangan orang kaya, tetapi juga sampai ke kalangan orang miskin. Maka dengan adanya zakat, secara ekonomi ini adalah pemerataan. Nggak ada masalah buat saya. Sampai zakat haji dan sebagainya. Akhirnya orang yang tadi mengatakan dokter Nabusi kuno begitu, saya kalah. Lalu dokter Nabusi kuno, dan kalau kamu sudah mengaku kalah, saya cuma satu pertanyaan. Apa dong? Bagaimana jika ternyata nanti ada akhirat, di akhirat ada surga dan neraka? Kalau orang tidak sholat, dia akan disiksa. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, dia akan disiksa. Apa yang kamu lakukan? Dosa. Orang berbuat baik tidak ada ruginya dunia akhirat. Sampai sholat gak ono ruginya dunia lan akhirat, gak ada. Gak ono ruginya. Paling rugi buang waktu, misalnya dalam tanda kutip rugi sing biasa. Tapi apa yang dibuang waktu sholat cuma 5 menit? Tidak ada yang dirugikan. Pekerjaan tidak akan terbengkalai gara-gara kita melaksanakan sholat. Apa yang dirugikan dengan kita melaksanakan sholat? Gak ada. Dunia akhirat, sholat, zakat, puasa tidak akan ada yang dirugikan. Tapi ketika nanti ternyata akhirat itu benar ada, maka orang yang tidak mau sholat, tidak melakukan ibadah akan mazmuman makhzul, kecewa, terhina dan sebagainya. Makanya apalagi nanti di akhirat kan gitu. Orang-orang yang di surga itu akan fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Wong senang swarga itu bisa ketemu dan ngobrol sama orang-orang yang ada di neraka. Mungkin pakai wifi, mungkin pakai apa, zaman sekarang CCTV. Jadi orang-orang yang dulu menjahati, misalnya kita dizolimi sama orang yang menzolimi kita, disiksa di neraka, kita dipertontonkan, disuruh lihat sama Allah, wong sing pernah zolimi kamu tak sedang tak siksa di neraka. Loh, jadi melihat orang sedang disiksa itu juga hiburan, termasuk salah satu nikmat dari surga. Orang yang pernah mendolimi kita, menjadi kita masuk dari surga yang lewat apa, mungkin LED dilihat sudah tersiksa dan sebagainya. Makanya kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita pasti siksa orang yang kita zolimi sudah dulu sakolir ambil dunia begitu nangkul di surga sambil minum enak-enak dulu orang-orang yang disiksa. Sehingga di jannati yatasaalu, mereka di surga pun bertanya, masalah kamu fi saqar? Apa yang membuat kamu semua ini masuk neraka sakor itu apa? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak sholat, walam naku nut'imul miskin, dan kami dulu tidak memberikan makan orang miskin. Masuk neraka sakor, dilihat di surga, diguyu-guyu sampai dapat. Oh, sampai kilo aku mungkin kalau dapat. Hati-hati dengan orang yang lemah secara apapun di dunia, fisik, finansial, itu bisa jadi nanti di akhirat ketawa melihat kita. Hati-hati. Ini kondisi kita sebagai
umat Islam, sebagai orang-orang yang berusaha untuk, makanya sebelumnya akan wama yuridul akhirah, kita ini kan berusaha untuk menginginkan akhirat. Jangan sampai yang kita inginkan bukan akhirat. Yang kita lakukan ini merupakan proses jalan wasilah untuk menggapai akhirat. Kita kerja, tujuannya adalah akhirat. Ini proses. Berangkat kerja diniati golek rezeki untuk mencukupi keluarga, untuk menafkahi keluarga. Targetnya adalah akhirat, insya Allah masuk ibadah. Masih kita sedang becak, sedang apapun itu, jika kita niati untuk menafkahi keluarga, insya Allah ibadah. Maka dalam sebuah kasus pernah ada orang, pas para tentara Islam itu pulang dari perang, ketemu orang yang badan kawan di kawan, kerjanya kan ngasih boleh kayu atau angkat batu kawan. Tentara-tentara Islam itu sempat, ya Allah, wong ini kawan ini mana wong ini kok jadi tentara kok. Sama Nabi akan dilakukan orang tersebut yang tangannya kasar, badannya dicium sama Nabi. Ketahuilah orang ini kerja untuk menafkahi keluarganya. Dan menafkahi keluarganya dalam beberapa kasus, jika kita lihat, sama dengan jihad fisabilillah. Begitu juga sebaliknya, jika ketok aneh ngaku jihad fisabilillah, jika tujuannya untuk dunia, maka itu adalah mati sia-sia. Kenapa? Al-Quran itu jelas. Oh, dijelaskan sama saya bilang, Al-Quran itu jelas. Selama ini banyak orang menganggap membunuh orang kafir itu ibadah. Padahal itu biasanya orang-orang yang ngapunten memahami Al-Quran tidak satu paket. Saat ketemu ini faktuluhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian temukan. Maknanya orang kafir dianggap semua orang kafir wajib dibunuh. Padahal ya, surat Al-Hasyr kalau nggak salah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak mencegah kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian untuk berbuat baik terhadap mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Artinya apa? Ketika ada orang non-muslim kafir, selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir dari kita, maka kita dalam tanda kutip setelah diperbolehkan dan di akhirnya Allah menyintai, maka kita wajib minimal sunnah untuk berbuat baik terhadap mereka, minimal berbuat adil. Kalau orang tiba-tiba kita bunuh, ayatnya nggak bilang begitu. Orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat baik dan berbuat adil. Kasus yang terakhir, setelah dari pinggir lanjut kayak kebagian Iskandar. Lagi kulo cekapakan akal kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.